mungkin ada tokoh yang kita suka atau ada orang yang sukses yang kita suka, ya, dan kita membuat pengen seperti mereka, atau kita ngelihat di gereja, atau kita kenal sama om dan tante dan segala macam. Nah, kalau kita ngelihat yang seperti itu namanya burning desire. Nah, topik kita adalah tentang multiplikasi talenta. Yaitu Matius 25, 14, 30 tentang perumpamaan talenta. Summary-nya aja yaitu tentang di mana Tuhan yang memberikan talenta kepada hambanya sebelum dia pergi keluar kota, yang membagikan talenta 10, 5, dan 1. Ya, yang 10 berbuah, yang 5 berbuah 2 kali lipat, tapi yang 1 itu banyak mengeluh, ya, karena dia merasa kok nggak adil, saya cuma dikasih 1, waktu itu diminta juga bunganya atau multiplikasinya gitu. Nah, itu kurang lebih summary-nya, jadi saya nggak mengulang, tapi saya dengar dari Pastor Rick Warren. Rick Warren bilang kalau Tuhan Yesus, dan ini yang dibicara ini Tuhan Yesus sendiri, ya, ini bukan nabi yang lain, ini Tuhan Yesus sendiri. Kalau dia memberikan perumpamaan itu ya cuma satu tujuannya, jadi nggak usah diteliti lagi ada arti lain, artinya ya itu aja gitu, bahwa Tuhan menginginkan kita selama di dunia ini kita menjadi saluran berkat, kita memaksimalkan segala kesempatan, segala talenta, segala resources, segala apapun yang kita punya, entah itu waktu, kesehatan, apapun itu untuk kemuliaan Tuhan. Ya, jadi saya nggak usah mengulang terlalu lama. Nah, sedikit aja summary memperkenalkan diri sendiri, keluarga. Saya sendiri dari latar belakang yang biasa-biasa aja, bahkan menurut saya kurang terlalu nggak terlalu gemilang, ya, di dalam akademi. Saya nggak terlalu gemilang waktu SD, SMP, SMA. Biasanya saya ranking 40 dari 45 atau ranking 45 dari 45, dan itu betulan, ya, jadi bukan sesuatu yang saya banggain. Nah, satu peristiwa dalam hidup di mana orang tua saya bilang waktu SMA, dibilang kalau kamu nggak masuk negeri atau nggak masuk militer, mendingan ngulang lagi sampai dapat gitu. Nah, itu peristiwa kurang lebih 2 SMA atau 3 SMA gitu, dan itu yang membuat saya istilahnya milestone, ya, membuat saya itu serius dalam hidup. Kemudian saya mulai latihan fisik, lari dan segala macam untuk persiapan militer, ya, tapi memang Tuhan punya rencana yang lain. Ayah saya pernah militer, tapi kemudian keluar dari militer di usia 30-an jadi pengusaha. Singkatnya, saya nggak diterima gitu ya di militer. Katanya mata saya minus, padahal sampai umur 40 pun saya nggak pernah pakai kacamata, sampai umur 40. Ya, sekarang saya pakai sini kalau baca. Tapi ya puji Tuhan, memang Tuhan berkehendak lain. Saya masuk ke ikutan ujian-ujian. Saya masuk di Unpar, diterima ya untuk arsitek, tapi ya namanya orang tua itu kalau dapat yang lebih murah, kenapa nggak yang lebih murah? Diterima di UGM, ya udah ambil UGM. Pokoknya ambil yang paling murah. Nah, itu fotonya kurang lebih ayah saya, ibu saya yang udah udah berpulang ya surga waktu saya lulus dari Elins. Nah, saya lulus 3,5 tahun bukan karena saya ambil D3, ya karena saya pengen cepet-cepet lulus, pengen cepet-cepet kerja. Ya, jadi kuliah saya cepat, ya bukan karena apa-apa, ya pengen ya cepet-cepet menunjukkan kepada orang tua. Ya, jadi biasanya orang yang dulunya nggak berprestasi itu pengen punya prestasi. Itu kurang lebih background-nya. Ya, jadi dulu saya nggak berprestasi, pengen cepet membuktikan sesuatu pada keluarga untuk berprestasi. Nah, saya masuk kerja pertama itu di Multipolar, dan saya bersyukur sekali bisa bekerja di sana. Mungkin itu masa-masa yang membentuk saya juga cukup baik. Saya 3 tahun bekerja, bisa beli rumah, bisa beli mobil. Nah, mungkin agak sulit diulang sekarang ya. Tapi itu peristiwa betulan. Ya, jadi saya bekerja, ya puji Tuhan dapat bonus gitu, bisa beli rumah di Karawaci, beli mobil juga. Nah, tapi kemudian tahun 2008 itu Krismon, dan sehingga memaksa saya untuk udah deh cari tempat lain gitu. Nah, saya cerita ini ada tujuannya ya. Nanti di slide-slide berikut saya akan jelaskan tujuannya apa. Jadi saya dipaksa untuk berkat Krismon itu untuk coba apply keluar zona nyaman
cari pekerjaan yang lain. Ya, dan saya cari pekerjaan yang lain dan saya masuk ke Ericsson. Nah, ini menurut saya juga suatu hal yang nggak pernah saya pikirkan. Mungkin sulit untuk dibayangkan untuk kebanyakan orang juga. Saya bisa mendapatkan kenaikan salary kurang lebih hampir 12 kali lipat. Ya, jadi bukan 2 kali lipat, bukan 3 kali lipat, itu 12 kali lipat. Ya, jadi bayangin gaji setahun jadi setiap bulan gitu, itu benar-benar itu benar-benar itu tahun 98, 99 ya. Tapi ya itu saya harus ngomong apa adanya, itu kejadiannya seperti itu. Dan yang tadinya nggak berani untuk merit, tiba-tiba tahun depannya saya bisa merit gitu kan. Nah, kemudian ya saya ikutan sama istri juga di selain kerja, saya juga paruh waktu bangun bisnis MW dengan Network 21. Ya puji Tuhan bisa mencapai, mungkin untuk yang tahu MW itu multi level yang cukup terkenal, saya bisa mencapai peringkat diamond, peringkat yang cukup tinggi, menikmati perjalanan keliling dunia dan seterusnya. Kemudian saya menjadi country manager Emerson. Itu juga satu hal ya, saya membangun perusahaan Amerika dari nol, dari sendirian, bangun kantor dan segala macam. Jadi karir cukup baik. Tetapi sebenarnya di dalam hal yang saya ceritakan ini, itu banyak sekali kejadian-kejadian yang pedih, ya, yang mungkin kalau orang awal melihat sekarang, ya enak banget ya, karirnya bagus banget ya. Nah, Anda belum ngerasain apa yang saya rasain. Nah, nanti saya ceritain setelah ini. Jadi slide berikut nanti saya ceritain. Nah, kemudian saya tahun 2005 itu dengan Ceragon Networks, itu perusahaan Israel di mana saya bermitra. Ceragon itu perusahaan Israel yang nggak bisa setup di Indonesia pakai PT saya. Ya, berkembang pesat sekali sampai saya mendapatkan penghargaan 3 kali sebagai the best sales worldwide ya, seluruh dunia untuk Ceragon. Di Israel, di Belanda, di Israel 2 kali. Nah, sampai kemudian tahun 2017 saya dipaksa PHK, ya, bukan karena nggak perform, justru karena terlalu perform. Ya, karena terlalu banyak yang harus di-sharing, maka saya di PHK. Ya, nanti saya jelasin lagi. Ya, jadi perjalanan itu nggak selalu menyenangkan, ya, dan itu saya alami. Nah, kemudian saya bangun hotel, bangun restoran. Bayangin, biasa ngurusin telekomunikasi, ngurusin electrical, ngurusin apa, tiba-tiba ngurusin Booking.com, Traveloka, Agoda, segala macam, ngurusin gonta-ganti duvet, cleaning service, segala macam. Itu yang namanya keluar zona nyaman, itu benar-benar keluar zona nyaman. Ya, terus ngurusin segala macam deh. Pegawai, gimana ngajarin mereka untuk hospitality, security 24 jam 7 hari ngadepin tamu, komplain, bla 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 segala macam. Itu yang namanya keluar zona nyaman tuh benar-benar super keluar zona nyaman. Ya, interdisiplinerinya luas banget bedanya gitu. Saya nggak ngerti restoran, ya saya benar-benar dari nol, keluar dari zona nyaman. Kemudian sampai kemudian membangun perusahaan telekomunikasi dan operator kendaraan charger kendaraan listrik. Itu pun banyak sekali keluar dari zona nyaman. Saya nggak ngerti mobil listrik, motor listrik, charger segala macam, itu nggak ngerti. Semua mulai dari nol. Ya, tapi bimbingan Tuhan nanti saya jelaskan di slide berikut. Nah, ini keluarga saya, istri saya Esmeralda, anak saya Abigail yang baru aja lulus summa cum laude di Amerika, dapat beasiswa juga yang S1-nya, dapat 70% off. Nanti saya akan sharing mengenai beasiswa. Juga anak kedua saya mendapatkan beasiswa juga, dan anak yang ketiga masih kelas 1 SMA. Anak saya yang pertama juga, ya puji Tuhan, mudah-mudahan ya minggu depan itu interview yang kedua akan bekerja di New York gitu. Dan waktu saya ngelihat, wow, untuk fresh graduate bisa dapetin salary seperti itu, menurut saya itu sangat-sangat luar biasa banget gitu. Tapi itu semua berkat Tuhan dan didapatkan dengan tangisan air mata yang sangat-sangat luar biasa sekali. Oke, saya terusin. Nah, apa sih itu dreams? Nah, saya mulai dengan dreams dulu. Apa itu impian? Nah, beberapa prinsip tentang impian. Impian itu seperti api, ya, bergejolak dalam hati dan kita sebut burning desire. Ya, jadi kalau kita melihat sesuatu gitu entah itu di sosial media gitu, mungkin ada tokoh yang kita suka atau ada orang yang sukses yang kita suka,
ya, dan kita membuat pengen seperti mereka, atau kita ngelihat di gereja, atau kita kenal sama om dan tante dan segala macam. Nah, kalau kita ngelihat yang seperti itu namanya burning desire. Ya, itu namanya impian. Dan impian kita beda-beda. Ada yang di sini ngelihat misalnya pemain basket itu langsung, waduh kayaknya tahu detail-detailnya. Oh dia lahir itu, oh dia jago itu, oh dia duduk gimana gitu. Ada yang mau ngelihat gedung gitu, ngelihat gedung langsung kayaknya matanya itu selalu ngelihat gitu. Gedungnya bagus sekali, gedung bagus sekali. Memang udah udah di assemble atau dijahit pikirannya, hatinya itu memang ke situ. Ya perhatiannya itu adalah ke gedung gitu. Ada yang tentang musik, ya dengerin musik kemudian waduh kayaknya langsung tahu gitu, langsung bisa nyanyi, langsung bisa main gitar, bisa main ini keyboard, atau bisa pengen mengikuti, pengen belajar. Ya, jadi semua kita tuh assemble atau di tailor atau dijahit, kita itu beda-beda. Kita di wired itu beda-beda. Ya, dan kita harus mengenali itu. Nah, owl atau burung hantu, ya itu nggak mungkin dia cari makan itu siang dan pagi. Kenapa? Karena matanya memang udah lahir itu ngelihatnya malam. Dia melihat jelas itu pada malam. Jadi owl itu atau burung hantu memang sudah didesain sedemikian rupa, dijahit sedemikian rupa sama Tuhan. Dia tuh memang binatang malam gitu. Sebaliknya ayam. Nah, ayam kalau malam itu pasti matanya udah burem gitu kan, udah setengah ngantuk gitu. Ya, pasti pagi atau subuh bahkan, ya subuh udah kukuruyuk gitu. Jadi semua kita itu di wired itu beda-beda. Nah, kita mengenal diri sendiri atau anak kita itu harus bisa mengenali gitu. Nah, yang kedua, impian itu selalu menarik perhatian dan semangat. Ya, apa yang kalau kita melihat sesuatu, mendengar sesuatu, dan itu membuat kita menggebu-gebu, ya, seperti saya kalau udah ngomong tentang charging kendaraan listrik, ya untuk beberapa teman-teman sini mungkin ngantuk gitu kan. Loh, saya semangat banget gitu kalau udah ngomongin tentang kendaraan listrik, karena saya percaya dunia Jepang, ini jadi ngomong kantor ya. Korea itu udah 30% itu udah kendaraan listrik. Semua penjualan motor listrik, mobil listrik itu adalah listrik. Penjualan mobil itu adalah mobil listrik di Korea, gitu. Di China juga udah banyak, di Singapura juga udah banyak. Jadi saya semangat dengan peluang, semangat dengan bisnis. Nah, tuh beberapa Anda mungkin melihatnya hal yang berbeda gitu. Kan Anda ngelihat anak-anak gitu. Wah, anak-anak ini lucu gitu. Selalu pengen Anda pengen sharing, pengen ngajar, pengen apa. Mungkin passion Anda adalah anak-anak, ya pendidikan dan seterusnya. Jadi semua kita dilahirkan dengan itu beda-beda. Nah, saya belajar satu hal, impian itu tumbuh progresif atau sesuai action. Sesuai action kita. Jadi impian itu tumbuh progresif sesuai action kita. Ada satu pola yang namanya adalah, kalau kita bicara tangga ya, tangga, ada pola namanya AIDA. Ya, apa itu AIDA? AIDA itu impian itu dimulai dengan attention. Ya, atensi. Ya. Atensi itu belum levelnya, masih yang paling basic, tangga yang basic. Tangga yang kedua adalah interest atau minat. Nah, itu impian yang level yang kedua. Nah, yang ketiga itu desire. Nah, desire itu udah hasrat, keinginan yang membuat kita mau bergerak keluar zona nyaman, di luar orang rata-rata. Kalau Anda bukan, desire-nya bukan sebagai seorang sport, ya bangun jam 5 itu berat banget. Ya, atau ada di outdoor panas-panas gini, ya bisa 3 jam. Kalau Anda bukan sportman, pasti gerah. Ngapain juga gue 3 jam di bawah matahari. Tapi kalau Anda sportman, 3 jam di bawah matahari, 4 jam, itu nggak masalah. Karena desire-nya memang pengen menjadi sportman gitu, olahragawan gitu. Nah, level yang keempat yang namanya ambition. Nah, itu ya namanya obsesi. Itu udah tingkat yang paling tinggi, yang namanya impian yang udah apa aja gue korbanin deh. Gue nggak istilahnya itu kurang makan, atau makan nggak teratur juga, atau kurang tidur gitu ya, atau jauh-jauh gue jabanin istilahnya kalau bahasa orang Jakarta ya, jauh-jauh mesti mau latihan gue kerjain ya, karena udah obses gitu. Nah, prinsip yang keempat, impian itu membuat kita keluar zona nyaman, tapi juga bisa padam. Nah, jadi kalau Anda dulu pernah punya attention, punya interest, atau anak-anak punya attention, punya interest, juga bisa mati lagi kalau tidak ada action. Jadi misalnya sekarang kita punya kesenangan nyanyi gitu ya.
Tapi kalau itu nggak action, nggak dipupuk, nggak rutin, nggak ada pola yang dilakukan tiap hari, itu juga lama-lama mati. Ya, jadi impian itu akan bertumbuh naik kelas, ya, attention, interest, desire, ambition itu AIDA, kalau kita taking action, ya, dipupuk setiap hari. Nah, yang membedakan kita menjadi profesional sama enggak, itu adalah daily habit-nya. Gitu. Ya, Anda cuma sebagai hobiis, atau cuma suka-suka, atau menjadi seorang profesional. Itu yang membedakan adalah daily habit. Ya, pemain gitar yang ini ya itu berjam-jam. Ya, businessman atau profesional itu untuk dia menghabiskan 10 jam per hari kerja itu bukan hal yang apa istilahnya sulit ya, karena memang itu udah sebuah obsesi. Ya, seperti saya misalnya, saya bisa kalau udah mengerjakan sesuatu ya saya bisa lupa hal-hal yang lain ya, karena memang itu sesuatu yang saya udah enjoy doing that gitu. Nah, banyak pemimpin dalam Alkitab itu adalah pemimpi. Ya, pemimpin adalah pemimpi. Nah, contoh Nuh, ya itu diberikan hasrat ya untuk bermimpi, untuk buat bahtera. Itu kalau bukan orang yang, kalau bahasa kasarnya mungkin gila ya, gila dalam artian obses gitu kan. Ini perintah Tuhan untuk bangun, ya nggak mungkin. Abraham, ya untuk keluar dari kampungnya gitu. Nah itu juga nggak mungkin. Ya, Musa, ya untuk balik lagi dari ke tempat dia kabur, ya balik lagi ke tempat dia dulu masa kecilnya. Itu kalau bukan karena pimpinan karena mimpi dari Tuhan, ya yang di tempat semak belukar itu, dia mungkin nggak akan balik lagi juga. Joshua, Caleb ngelihat dari bangsa di Kanaan begitu banyak sekali raksasa. Kalau bukan karena obses untuk bisa ke tempat itu, mungkin udah seperti beberapa orang yang lainnya gitu, udah langsung ngapain gue bunuh diri, kamikaze gitu, ngadepin raksasa gitu, pasti mundur. Ya, tapi dua orang yang gila gitu, tanda kutip gila ya, Yusuf dan seterusnya. Ya, jadi pemimpin itu biasanya pemimpin. Tuhan tidak perlu orang yang sempurna untuk impian Anda. Ya, Nehemia itu hanya pelayan, ya bukan arsitektur, ya bukan kontraktor, pelayan makanan, minuman, dan kemudian diberikan kesempatan untuk kembali ke Yerusalem untuk membangun kembali, gitu. Ya, jadi Musa itu nggak pinter ngomong, nggak perlu orang yang sempurna untuk mewujudkan impian. Malah kadang-kadang Tuhan pakai orang yang tidak sempurna, yang dianggap paling lemah, untuk bisa mewujudkan impian. Simon, di antara semua 12 orang, ya yang paling istilahnya paling di samping Yudas lah ya, tapi Simon yang kedua, itu yang betrayal yang paling besar karena menyangkal gitu. Tapi dia dipakai oleh Tuhan untuk mengabarkan Injil dan seterusnya. Apalagi Paulus, nggak usah ngomong. Ya, Saulus itu udah orang yang paling gokil habis lah istilahnya. Ya udah biasa ngebunuh gitu kan. Nah, Tuhan cuman perlu orang yang melangkah demi selangkah. Itu aja, faith. Ya, bersamanya mewujudkan impian sekalipun ada keraguan. Dan biasanya kita akan diproses dengan kegagalan dan kesulitan. Nah, ini dia. Ini yang membuat kebanyakan kita itu berhenti untuk percaya bahwa kita bisa mewujudkan impian. Ya, karena karena nggak tahan dengan why-nya. Nah, kalau Anda tahu ya, ulet ya, itu kan sebelum jadi kupu-kupu itu ada proses kepompong dan itu 2 minggu. Ya. Nah, pernah ada suatu percobaan dilakukan kepompong itu digunting ya supaya cepat jadi kupu-kupu dan ternyata jadi monster. Gitu. Jadi yang tadinya dipikirin wah ini bisa mempercepat nih dengan percepatan gitu. Ternyata kalau proses itu di shortcut ternyata malah nggak pernah jadi gitu. Ya, jadi kadang-kadang jalan singkat itu adalah jalan yang lebih panjang dari yang kita kira. Jangan kira kalau kita jalan singkat itu bisa lebih cepat, malah justru jalan panjang. Nah, ini beberapa why moment yang saya rasakan. Ya, kenapa why moment itu adalah kenapa saya, ya, kenapa sekarang, kenapa begini, ya, kok kayak nggak adil, dunia itu nggak adil. Ya, contohnya adalah waktu tadi saya bilang saya di Multipolar, ya, saya bangun rumah, saya renovasi,
Nah, tapi karena saya nggak ada waktu untuk mengawasin rumah, akhirnya saya ditipu kontraktor gitu. Dan waktu itu juga bonus dan segala macam itu tahun 98 itu benar-benar dipangkas gitu ya. Sehingga berat untuk saya bayar cicilan juga bayar kontraktor gitu. Nah, tapi gara-gara itulah memaksa saya kemudian, ya karena situasi waktu itu office politik udah tinggi sekali, 98 ingat ya, respon itu. Nah, saya didorong sama Tuhan, kirim aplikasi 40 buah. Kirim 40 aplikasi. Nah, aplikasi zaman dulu, lamar itu nggak kayak sekarang ya. Tinggal klik LinkedIn gitu, email. Zaman dulu tuh benar-benar ngeprint gitu, ada 20 lembar mungkin ya. Ada 15 lembar pakai foto lagi dikirim gitu. Di mana ya, pokoknya itu deh. Apa benar-benar saya keluar dari zona nyaman. Nah, gara-gara kirim 40 aplikasi itulah, kemudian saya ketemu dengan Ericsson dan akhirnya kebetulan Ericssonnya Ericsson AB, ya Swedia. Ya, interview di sini tapi saya ditempatkan di sini. Makanya saya bisa mendapatkan tawaran yang luar biasa itu. Nah, waktu dijalani itu nggak nyaman terus terang gitu ya. Nah, yang kedua, orang tua saya stroke. Orang tua saya stroke ya, dirawat dan saya merawat hampir ya 90% lebih kebutuhan untuk perawatan itu saya dan istri di rumah kami gitu ya. Saya anak 6 dari 7 ya, bukan anak pertama, bukan anak terakhir, pokoknya anak 6 dari 7. Tapi 90% biaya itu di kami ya. Tapi kita dengan senang hati aja. Kita rawat dengan pelayanan 24 jam, 7 hari seminggu. Jadi ada suster di kamar dan terapi 5 kali seminggu. Ini mama saya semuanya nggak bisa bergerak, cuman bisa mata doang begini. Gitu. Makan pun dari hidung. Ya, jadi ini nggak bergerak, badan nggak bergerak, yang bergerak hanya mata. Pup pun nggak tahu. Ya, jadi kita selalu pakai Pampers. Kita bawa tiap hari Minggu, ya hampir ya nggak selalu, tapi hampir tiap hari Minggu ke gereja. Dan kadang-kadang di tengah perjalanan itu bisa pup, bisa dan bau pesing segala macam. Jadi anak-anak kita ngelihat gitu gimana kita merawat orang tua. Nah, tapi itu adalah menjadi motivasi untuk kita bekerja keras ya. Dan ternyata kalau kita dengan tidak menggerutu ya, kita melayani orang lain ya, kita memberikan kita nanti juga akan diperhatikan sama Tuhan. Ada ayatnya, nanti saya akan masuk ke sana. Nah, yang ketiga, sukses di Saragon, tapi di PHK, dan kemudian karena ketinggian remunerasinya, nah bayangin, coba, setiap tahun berapa kali saya dapat penghargaan ya di beberapa negara dengan Saragon. Nah, tiba saatnya waktu itu 2017, kita kumpul di Singapura, dan saya bangga sekali karena target setahun itu tercapai 6 bulan. Nah, bayangin, target setahun dicapai 6 bulan, bangga nggak? Bangga ya. Dan saya siap untuk presentasi. Waktu itu ada banyak country manager, ada dari Australia, ada dari India, ada dari macam-macam lah, Malaysia, Filipina, dan lain segala macam. Nah, Indonesia memang kalau presentasi beberapa itu selalu terintimidasi karena pencapaian yang luar biasa. Nah, setelah saya selesai presentasi, saya diajak ke pinggir sama Deputi CEO dan Presiden Asia Pasifik, orang Jerman, satu lagi orang Israel. Kita bertiga, dia bilang, I cannot continue to work with you any longer. You are too expensive. You are among the most expensive people in the company. Dia bilang begitu. Terus saya bilang, tapi bukannya bagus kan Anda bisa mendapatkan banyak? No, you cannot. Kan Anda juga mendapatkan banyak. Dia bilang nggak bisa. Kita nggak bisa continue like this anymore. Dia kasih saya surat untuk terminasi. Dan itu panjang sebenarnya. Ya, peristiwa yang panjang. Tapi dan saya baca di waktu itu di tengah-tengah kesedihan saya, Tuhan berbicara melalui Facebook. Tuhan kirimkan konten itu. Dia bilang, sometimes God closes doors because it's time to move forward. He knows you won't move unless your circumstances force you trust the transition God's got you. Nah, itu nggak gampang, Mas dan Mbak sekalian. Tapi itulah cara Tuhan untuk didorong saya menjadi independent, full entrepreneur. Dan kemudian setelah sebulan itu ada perjalanan ke New York. Dan tetap saya diajak perjalanan ke New York. Nah, di New York itulah saya melihat gedung-gedung batu bata yang luar biasa gitu. Dan itu menginspirasi saya yang kemudian sekarang membangun Rumah Nami. Jadi setelah itu saya bangun Rumah Nami dari scratch, dari tanah 2018 jadi 2020 jadi hotel. Bukan hanya Tuhan
menyiapkan idenya, Tuhan menyiapkan uangnya, Tuhan menyiapkan waktunya. Ya, bayangin 2 tahun membangun, mengawasi kontraktor itu nggak mudah. Ya, jadi saya punya waktu, punya uang, punya punya ide gara-gara saya di PHK. Kalau saya nggak di PHK, mungkin saya nggak bisa mendapatkan modal yang sedemikian besar. Ya, setahun setelah saya di PHK, saya dapat full salary dan full commission. Ya, jadi Tuhan menyiapkan sedemikian rupa dan itu perjalanan yang menyakitkan. Nah, launching Rumah Nami tahun 2020, bayangin membuka hotel Juni 2020, the first pandemi. Can you imagine that? Ya, membuka hotel di tengah-tengah pandemi. Orang pada pakai inilah, jarak juga nggak boleh dekat-dekat, segala macam. Aduh. Tapi ya, kalau Tuhan udah perintahkan, ya itu nggak ada yang bisa menutup. Ya, Rumah Nami menjadi viral. Bahkan kalau sekarang nonton acara Lapor Pak di Trans 7 kalau nggak salah, itu selalu ada Rumah Nami. Dan ada credit title thanks to Rumah Nami. Nonton Lapor Pak. Kemudian kita buka Jaktel. Jaktel juga ekspansi juga. Dan memberikan modal tambahan untuk ekspansi dan seterusnya. Nah, kemudian ini yang keempat, ya, ini why moment yang keempat. Saya membangun bisnis operator charger kendaraan listrik. Saya have no clue, nggak ngerti apa itu charger kendaraan listrik, caranya gimana. Nah, saya tadinya bekerja sama dengan Eropa, kontrak kerjasama Eropa. Nah, Eropa kemudian langsung memutuskan diganti, dinaikin harganya. Wah, gila nih, nggak masuk akal. Kalau naiknya cuma 10%, nggak masalah. Kalau naiknya 300% kan benar-benar nggak masuk akal. Kita putus dari nol. Tapi gara-gara perjalanan itulah saya mendapatkan ide, masukan, insight. Oh, begitu caranya. Jadi beberapa bulan saya sempat kerja sama dengan dia, itu dapat informasi gratis. Dan yang mutusin dia sendiri. Dan saya mulai dari nol. Bisa meniru apa yang dia diajari di awal gitu. Jadi cara Tuhan itu memang nggak bisa ditebak. Ya. Jadi why moment, poin saya adalah apa? Semua kita, ya adik-adik semua, itu akan mengalami yang namanya why moment. Why? Ya, kenapa kok saya udah berusaha kerja keras gini-gini, kok saya nggak mendapatkan? Kok saya nggak berhasil? Ya, why moment itu pasti ada. Nah, sikap saat menghadapi why moment. Ya, yang pertama adalah kita banyak berdoa. Ya, berdoa, kita nggak ngerti. Why it happens to me? Ya, kenapa? Kalau perlu doa dan puasa. Oke, yang kedua, harus ada komunitas yang menguatkan. Ya, jadi jangan sendirian. Ya, kita butuh masukan. Ya, harus ada komunitas, butuh persekutuan doa. Ketiga, jadilah miracle untuk orang lain terlebih dahulu supaya kita mendapatkan miracle. Ya, kita baca dari Matius 5 ayat 7, sebab akibat. Kita memberi kemurahan, maka kita akan diberi kemurahan. Sebab akibat. Nah, mungkin kita tidak mendapatkan kemurahan Tuhan karena kita tidak pernah memberikan kemurahan kepada orang lain. Amsal 2 ayat 9. Amsal 22 ayat 9, orang yang baik hati akan diberkati karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Nah, jadi kita perlu introspeksi. Nah, mungkin beberapa teman bertanya, kayaknya kejadian yang Pak Frans alami kok kayaknya itu ya, spesial sekali gitu. Nah, mungkin saya juga harus introspeksi gitu. Ya, artinya, apakah kita sudah pernah menjadi miracle untuk orang lain sebelum kita minta miracle kejadian terhadap kita gitu? Pernahkah kita bermurah hati sama orang-orang lain dengan terus-menerus sehingga kita belum mendapatkan kemurahan hati? Biasanya the greater problem, the greater challenge, the greater miracle yang kita akan dapatkan juga. Ya, jadi itu masukan untuk saya juga, untuk kita semua. Penuhi rasa syukur, ya, selalu berkata-kata positif, kata firman Tuhan. Gimana bisa kita dibilang berbahagialah pada saat kita lagi merasa sial. Berbahagialah pada saat kita lagi kemalangan. Disuruh berbahagialah. Karena kalau kita berbahagialah, bersyukurlah pada saat kita lagi kemalangan, maka kita akan dihibur. Jadi disuruh berkata-kata positif. Tapi kalau dibalik misalnya, kutukilah gitu. Karena kamu lagi sial. Kutukilah karena kamu lagi miskin. Sampai ya miskin juga, makin miskin malah. Ya makin sial kita. Jadi diajari berkata-kata positif. Ya, bersyukur. Apa yang kita bisa syukuri?
Ya, jadi jangan kita berkata-kata negatif. Ya, yang kelima, jangan mengutuki diri sendiri atau orang lain. Ya, jangan gara-gara dia nih si kampret nih gue begini. Jangan ya. Atau orang lain kepada Tuhan. Dan iri sama orang lain, jangan. Ya, saya nggak iri sama bos saya yang PHK saya. Saya nggak iri. Ya kesel sih, tapi nggak iri. Fokus sama Tuhan saja. Komplain kepada Tuhan, tapi jangan komplain tentang Tuhan. Ya, komplain kepada Tuhan, sampaikan, Tuhan kenapa saya, kenapa sekarang, kenapa begini, kenapa begitu. It's okay. Kita berkeluh kesah sama orang tua kita. Nah, yang keenam, adakah burning desire dalam hatimu? Kalau belum, terus cari, doa. Coba prinsip Aida tadi. Tapi burning desire harus diuji. Bicarakan mentor, senior, dan elder. Waktu saya mendapatkan ide untuk bangun hotel, bangun operator, charger, dan seterusnya, ya nggak serta-merta gitu. Nggak serta-merta langsung, pede langsung gitu. Enggak, kita tentu ada mentor yang sudah berhasil. Ya, kita belajar dari orang yang sudah berhasil bangun hotel dan seterusnya gitu. Ya, jadi hati-hati. Saya juga pernah berbuat salah yang besar sekali. Saya pernah membangun perkebunan kelapa sawit dan saya nggak ada mentor dan ternyata itu salah. Jadi saya nggak banyak kegagalan saya banyak, cuman waktu terbatas saya nggak bisa jelasin. Kegagalan saya banyak banget. Ya, kerugian saya banyak banget. Ya, tapi dari kerugian, dari kegagalan saya belajar dan introspeksi. Nah, yang berikut, kalau sudah ada burning desire, gunakan prinsip dreams, lalu ada goals, ada strategi, ada action, ada result. Ya, nggak bisa dari dreams mengharapkan result, nggak mungkin. Ya, dreams itu harus ada goals jangka pendek. Ya, lalu ada strateginya, ada action, dan ada result. Oke. Nah, mewujudkan impian anak Anda. Nah, ini juga, ini tugas, ini kita diberi tugas ya, Amsal 22 ayat 6. Itu perintah kita sebagai orang tua. Yang berikut, Timotius 3 ayat 16, 17. Ya, jadi itu tugas kita sebagai orang tua. Ya, kita harus membantu anak-anak kita untuk mendapatkan, mencari tahu impiannya gitu ya. Nah, kalau saya sebutnya proyek anak. Nah, proyek anak itu apa aja sih? Yang pertama adalah sekolah ya. Kita perlu perhatikan untuk sekolah, spiritual growth, karir, passion, jodoh ya, itu perlu kita perlu doakan, perlu terlibat gitu ya. Nah, passion itu biasanya musik, sport, dan akademis. Nah, sebenarnya istri saya banyak hal yang bisa diceritain, tapi beliau nggak bisa datang karena temenin anak. Nah, yang kedua, identifikasi talent untuk anak Anda. Ya, harus dikawal ketat dan dilengkapi. Ya, jadi nggak bisa cuman sekolah, ya udah go with the flow, nggak bisa begitu ya. Kita mesti jadi kita harus jadi cheerleader, ya, jadi mentor, jadi teman, ya, untuk membantu mewadahi, memberikan fasilitas untuk anak. Gunakan alat, ya, jadi alat lebih dilengkapi dengan buku-buku yang inspirasi, komunitas yang tepat, misalnya entah itu klub basket, entah itu klub musik, atau gitar, atau gereja, atau dan lain-lain. Dan sosmednya harus hati-hati. Nah, yang problem utama sekarang itu bukan pergaulan buruk di luar sana. Yang paling utama sekarang itu pergaulan buruk di dalam kamar. Ya, beda sama zaman kita ya. Zaman kita itu pergaulan buruk di warung. Ya, di mana? Dan pergaulan buruk di sini adalah di kamar. Gitu. Jadi semakin menyendiri di kamar itu semakin bahaya. Kalau kita semakin lama di luar rumah itu semakin bahaya. Beda zaman. Gitu. Nah, saya mau bicara tentang scholarship. Karena anak saya yang pertama dan kedua itu mendapatkan scholarship. Nah, di Indonesia itu kadang-kadang karena kita nggak tahu, ya, karena kita nggak tahu, maka kita berpikir susah dapat scholarship. Ya, kalau nggak tahu memang susah. Ya. Yang pertama ada scholarship dari Kemenq, ya, namanya LPDP, ya, biasanya untuk S2 dan S3. Nah, ada scholarship yang dari Kemendikbud, itu namanya BIM, beasiswa Indonesia Maju, untuk S1, S2 dan S3. Dan itu pun ada dua jalur, ada jalur prestasi kalau memang Anda punya nilai bagus dan langsung pengen kirim aplikasinya. Ada yang jalur bimbingan. Nah, selama setahun atau 6 tahun mungkin itu akan dibimbing secara formal, secara rutin oleh Kemendikbud untuk menerima BIM, beasiswa Indonesia Maju. Dan beasiswanya itu full 100% termasuk tuition dan living expense. Kenapa nggak dicoba? Gitu. Ya, kemudian ada foundation, ya, ada Sampurna Foundation. Nah, ini mereka nggak umumin,
Jadi mesti proaktif. Sinarmas Foundation, Jarum Foundation, ya. Ada beasiswa juga dari universitas di US, di Australia, di Kanada. Baru-baru ini anak saya mendapatkan yang kedua beasiswa 100% di Australia. 100% ya, di Australia. Dan sekian persen di Melbourne, kemudian 100% di Sydney juga dapat, nggak full. Nah, anak saya pertama di US itu dapat hampir 70% beasiswa, hampir 70% yang udah lulus summa cum laude itu. Di Kanada juga banyak sekali beasiswa. Nah, yang paling royal dapat membiayai beasiswa itu Kanada sama Australia. Kenapa? Karena penduduknya dikit. Kanada cuma 30 juta, luas benuanya segede gitu. Jadi perlu orang. Nah, masalahnya orangnya makin lama makin dikit. Yang mau punya anak dikit. Australia juga sama, cuma 25 juta atau 30 juta penduduk, benuanya segede gitu. Makanya banyak memberikan attract untuk international student itu di luar. Nah, yang harus diperhatikan kalau Anda kalau mau beasiswa ke luar negeri, SAT dan ACT. SAT atau ACT. Nah, kalau anak saya pertama itu 1.430. Nah, itu udah dapat beasiswa 60%, tapi dia desain ya, fashion design atau accessories design. Anak saya yang kedua itu ngambil science. Nah, Amerika itu tidak memberikan scholarship untuk STEM. Nah, jadi untuk Anda yang punya anak yang mau ambil jurusan STEM, apa itu STEM? Science, Technology, Engineering, dan Math. Biasanya Amerika nggak kasih. Anything else dikasih. Anything else dikasih. Ya, olahraga dikasih, fashion dikasih, bisnis dikasih, anything else dikasih. Tapi kalau STEM biasanya enggak. Itu Amerika. Kalau yang lain dikasih. Ya. Nah, anak saya yang kedua itu 1.510. Nah, biasanya udah bisa masuk ke uni-uni yang kalau istilahnya itu Ivy League juga bisa. Atau Ivy League ya, Ivy League itu yang 8 besar terbaik di Amerika, kayak Harvard, MIT, Yale, Stanford dan segala macam itu. Apalagi kalau udah bisa di atas 1.550 itu lebih gila lagi. Tapi STEM biasanya agak sulit. Nah, yang perlu diperhatikan untuk nilai bagus saja tidak cukup. Ya, kalau Anda pengen dapetin Kemendikbud dan Kemenq, tidak cukup. Jadi Anda perlu punya yang D dan E, sertifikat kejuaraan, perlombaan, atau proyek-proyek yang dibanggakan. Ya, jadi nilai bagus saja nggak cukup. Tapi kalau masuk ke beasiswa dari US, Australia, Kanada, dan lain-lain, SAT aja udah cukup, TOEFL udah cukup. Ya, jadi sertifikat kejuaraan, perlombaan itu nggak terlalu penting. Ya, jadi bantulah anak-anak kita. Dan saya dengan sengaja datang ke Kemendikbud gitu. Jadi nggak katanya. Saya langsung datang ke Kemendikbud, nggak pakai appointment, langsung aja nyeruduk. Ya, Anda langsung seruduk Kemenq, langsung ke Foundation Sampurna dan seterusnya. Langsung aja seruduk aja. Ya, jadi harus berani keluar zona nyaman. Ajak anak. Nah, ini udah 2 slide yang terakhir. Nah, IQ aja itu bukan jaminan sukses, ya. Anda perlu di faktanya di luar sana kita perlu EQ, emotional quotient. Ya, ada buku namanya Grit. Kalau belum pernah baca bukunya, ada bukunya Grit. Nah, Grit itu yang membedakan antara orang yang pinter tidak berhasil dan orang pinter dan berhasil. Apa itu Grit? Grit itu artinya perseverance. Ya, artinya pertahanan. Kalau kena cobaan, masalah, Anda bisa bertahan nggak? Itu namanya grit. Nah, banyak orang pintar itu keok, ya, gara-gara mereka tidak persevere, ya, tidak daya tahannya nggak kuat. Ya. Nah, emotional quotient itu apa aja sih? Nah, itu ada self-awareness, self-regulation, self-motivation, empathy, social skills. Nah, banyak ya generasi sekarang itu mereka nggak social skills-nya nggak terlalu bagus, ya, nggak bisa berkenalan sama orang lain, nggak bisa memperlebar network. Padahal network itu salah satu faktor untuk kita sukses. Gitu. Mau bidangnya apapun, kalau network kita sedikit, temannya itu aja ya kita nggak bisa sukses. Oke, nah slide terakhir. Nah,
Banyak orang bilang untuk sukses itu kita perlu melakukan apa yang kita cintai. Betul, kalau Anda pemula. Tapi kalau Anda mau menjadi profesional, ya, bukan Anda melakukan apa yang Anda cintai, tapi cintailah apa yang Anda sudah lakukan. Menjadi penyanyi untuk beberapa orang itu menyenangkan. Tapi kalau sampai ke level profesional, menjadi penyanyi itu juga sangat stressful. Ya, latihannya panjang, dan pokoknya luar biasa komitmennya. Nah, sampai Anda di level yang menuju profesional, Anda mesti belajar untuk mencintai hal-hal yang pernah Anda cintai. Ya, karena profesional itu levelnya udah berbeda, tuntutannya luar biasa. Anda melakukan sesuatu walaupun Anda lagi nggak di in the mood. Nah, itu profesional. Oke, itu aja. Sharing saya mudah-mudahan menjadi berkat. Kita bisa menemukan talenta kita, membantu anak-anak kita menemukan talenta, dan kita tunggu sharing-sharing teman-teman juga. Ya, itu aja.